Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sari Bancin dengan NIM 22050361 ingin menjelaskan bagaimana membuat database dengan menggunakan aplikasi SEM. Sebelum membuat database-nya, pertama-tama kita harus download dulu aplikasi SEM melalui Chrome dengan mengetik SEM. Kemudian kita klik yang pertama. Kemudian kita pilih yang tipe 8.1.25. Kemudian kita tunggu prosesnya, karena proses mendownloadnya lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Oke, setelah berhasil mendownload SEM, kita buka. Kemudian klik next terus. Kemudian next lagi, next. Kemudian kita tunggu proses installingnya selesai. Kemudian apabila sudah selesai installing, kita tinggal klik finish. Dan tampilannya akan muncul seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengklik start menu Apache. Klik satu persatu sampai dia berwarna hijau. Kemudian selanjutnya yaitu MySQL. Setelah melakukan proses start pada menu Apache dan MySQL, tampilannya akan seperti ini. Kita akan klik new. Kemudian membuat nama database-nya yaitu sekolah. Di sini kita pilih di Latin Swedish CI. Kemudian kita create. Maka sudah ada tampilan sekolah di sini. Kemudian pertama kita buat yaitu menu siswa. Kemudian kolomnya kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Di sini saya memilih 3, kemudian di create. Setelah itu, di siswa kita akan isi datanya yaitu nama, kemudian NISN atau NIS, kemudian jurusan. Karena sekolah yang saya pilih adalah SMK. Untuk nama kita bisa memilih Varchar, kemudian NIS, INT, dan jurusan Varchar juga. Pada menu like kita buat 100 untuk maksimal suku katanya. Sama dengan jurusan. Kemudian pada NIS kita akan pilih null index, yaitu primary. Kemudian klik go. Setelah itu jangan lupa dicentang. Kemudian save. Setelah tampilannya seperti ini, kan sudah ada nama, NIS, dan jurusan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menu insert. Di sini sudah ada tampilan untuk kita mengisi tempat nama, NIS, dan jurusan. Di sini terdapat masih hanya 2 kolom atau 2 tabel. Jadi kita pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan. Saya membutuhkan 5, jadi saya buat 5. Kita isi semua isinya. Isi sesuai datanya, data yang kita punya. Kemudian klik go. Tampilannya akan seperti ini. Nah,
Menu selanjutnya yang pertama kita harus buka yaitu aplikasi Notepad. Kita buat yang baru. Di sini kan masih kosong tampilannya, jadi kita harus membuat HTML-nya, tapi kita nggak perlu membuat dari awal, kita cukup ngambil dari beranda atau dari sini. Kita klik geser ke bawah, kita hanya perlu mengopi HTML, Ctrl C, kemudian dibawa ke Notepad, Ctrl V, kemudian jangan lupa di save, Ctrl S untuk menyimpan. Kita simpan pada folder yang sama dengan SAM. Sebelum itu kita harus buat dulu file. Di sini saya sudah buat nama filenya itu sekolah, kemudian diklik, disimpan sekolah. Jangan lupa untuk mengubah menjadi hypertext, kemudian di save. Setelah di save tampilannya akan berubah, yaitu akan berwarna. Kemudian kita perlu mengubah beberapa tampilan dari HTML ini seperti nomor yang kita akan ubah menjadi data siswanya. Seperti di sini, tabel barang kita akan ubah menjadi sekolah. Kemudian ini akan kita ubah menjadi siswa karena data yang pertama kita buat adalah data siswa. Di sini nomor ubah menjadi nama. Kemudian kode ubah menjadi NISN atau NIS. Kemudian ubah menjadi jurusan. Ini menyesuaikan dengan data yang kita buat di SAM. Karena saya membuat 3 kolom, jadi 2 ini akan saya hapus. Kemudian barang diubah menjadi siswa. Kemudian ini juga diubah sama seperti di atas. Saya akan mengubahnya sebentar. Oke, setelah kita mengubah HTML-nya sesuai dengan data yang kita buat di aplikasi SAM, kata kunci dari sini adalah kita harus menyamakan data yang ada di HTML ataupun Notepad sama dengan data yang ada di SAM. Kemudian kita Ctrl S, kita buka di browse, kita lihat localhost, garis miring, sekolah. Sekolah adalah data yang saya simpan. Kemudian klik, ini hasilnya. Ini tabel untuk siswanya sudah selesai, yaitu ada nama, NIS, dan jurusan. Terdapat 5 baris dan 3 kolom. Kemudian saya akan membuat 4 data lagi atau 4 tabel lagi, yaitu data yang melengkapi bagian-bagian yang ada di sekolah. Caranya sama, kita hanya perlu kembali ke localhost, dan untuk itu kita perlu menambahkan new.
Begitu caranya sampai selesai sesuai dengan berapa data atau tabel yang kita inginkan. Di sini saya sudah membuat 5 tabel, yaitu yang pertama siswa, kemudian OSIS, ekstrakurikuler, guru, dan struktur organisasi. Namun di SEM ini atau di localhost dia diurutkan berdasarkan abjadnya, yaitu seperti ini. Kemudian dari yang kelima tabel ini hasilnya kita lihat di localhost sekolah. Ini dia hasilnya. Ada 5 tabel. Yang pertama siswa, OSIS, ekstrakurikuler, guru, dan struktur organisasi. Sebelum pada hasil ini dia notepad-nya. Setiap satu tabel harus membuat HTML yang baru, namun tidak perlu di file yang baru. Kita hanya perlu menyambungnya sampai pada tabel yang kelima. Cukup sekian pembahasan video saya tentang SEM dan database. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.